Sebelum meninggal dunia, almarhum Didi Kempot terlibat proyek kolaborasi bersama penyanyi Yuni Syara. Yuni Syara dipercaya menjadi rekan duet Didi Kempot dalam lagu berjudul Kapusan Janji. Lalu bagaimana sosok Didi Kempot di mata Yuni Syara? Sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat sore Mbak Yuni. Selamat sore, Fani ya? Iya betul, Mbak Yuni. Beberapa waktu Iya. lalu kita lihat di Instagramnya Mbak Yuni terlibat ada proyek kolaborasi, proyek duet dengan almarhum Didi Kempot. Judulnya Kapusan Janji ya, saya lihat ya. Kayaknya Iya. selesai direkam 16 April kalau saya nggak salah. Boleh diceritain awal mula proyek ini seperti apa? Karena memang proses rekamannya, recordingnya ini terpisah. Kemudian gimana waktu Mas Didi pertama kali meminta Mbak Yuni sebagai rekan duetnya waktu itu? Iya. Selamat sore semua. Sebelumnya jadi gini nih, saya kenal Mas Didi ini kan udah lama. Terus proyek dulu juga sempat pernah kita mau ngomongin proyek itu, cuman belum terrealisasi. Nah kemarin sebelum pandemi atau apa ya, pokoknya di antara itu sebelum itu, saya sempat ditawarin nyanyi bareng sama Mas Didi. Saya selalu kebiasaan saya tanya dulu lagunya kayak apa, cocok apa enggak. Jadi nggak melulu kalau ditawarin saya pasti oke gitu. Nah, saya ditawarin ada beberapa lagu, terus saya pilih. Nah, lagunya Mas Didi ini kan cenderung, saya tuh Jawa Timur, Mas Didi Jawa Tengah. Yang saya tuh susah banget ngapalin. Lagunya Mas Didi tuh selalu susah saya ngapalin. Jadi kalau misalnya saya kadang nyanyi lagunya Mas Didi, walaupun saya baca, itu masih suka salah gitu saya. Jadi apa namanya, kalau ada Mas Didinya itu agak pede nyanyi pas duet ya. Kadang dia ngingetin gitu. Tapi kalau misalnya disuruh pas nyanyi lagunya Didi Kempot tuh PR banget buat saya, karena saya susah. Nah, tapi pas lagu yang duet ini ada satu di antara yang beberapa lagu, ada satu lagu judulnya Kapusan Janji. Kapusan Janji ini pas saya dengerin pertama oke nih, nadanya bareng cocok. Artinya suaranya Mas Didi dan suara saya nggak jomplang jauh nadanya. Terus nadanya juga enak. Yang ketiga, PR buat saya lagi mikir itu Kapusan Janji. Ini lagu nih gawat banget. Maksudnya kalau penyanyi itu dikasih lagu mesti mikir, ini lagu ini bakal kena nggak ya ke kita gitu. Jadi, saya waktu itu sempat mikir, saya takut nih kalau lagu ini kena ke saya gitu loh. Karena lagu ini ceritanya itu apa namanya, gini Van, jadi lagu yang indah gitu, lagu patah tapi indah banget gitu loh. Jadi kalau kalau seneng kenapa harus pisah? Jadi kalau suka kenapa bikin kecewa gitu loh. Jadi kayak gitu lagunya. Jadi kapan nanya selesainya sakit hatinya ini gitu. Mungkin kalau dia akan selesai sakit kalau kamu tepatin janjimu gitu. Lagunya, jadi lagunya dalam banget gitu. Sampai saya akhirnya memutuskan bahwa oke deh, saya nyanyi sama Mas Didi karena lagunya enak, karena pas, saya nyanyinya juga maksudnya nggak ada yang abot gitu. Nggak ada yang abot tuh artinya nggak ada yang berat sama sekali nyanyi lagu itu. Akhirnya oke, saya terima. Oke, Ya gitu. pas Terus, kenapa Van? pas hasilnya udah selesai rekaman gitu, terus habis itu Mas Didi mungkin waktu itu udah nggak dengerin gitu. Apa katanya Mas Didi waktu itu Mbak Yuni? Sebelum saya ini, saya masuk dulu ke rekaman, saya pakai persyaratan nih. Karena harus keluar rumah kan. Semua yang saya lakukan rekaman kan semua lewat handphone di rumah. Tapi kalau ini kan harus di studio. Jadi saya keluar, pokoknya di situ nggak boleh lebih dari 5 orang ya. Gini saya nyanyi, datang terus saya rekaman, saya pulang gitu. Saya bilang gitu. Nah, kebetulan pas saya nyanyi di situ nggak sampai setengah jam, Pan, saya nyanyinya. Cepet gitu, pokoknya di antara saya datang, saya nyanyi sampai pulang tuh cuma memakan waktu setengah jam saya ada di studio itu. Udah, saya bilang cuman, oh ya, tolong sampein Mas Didi terima kasih, karena saya nggak ketemu sama Mas Didi. Sampein terima kasih, terus kalau mau bikin klip, kita segera, karena lagunya enak banget gitu. Kayak saya feeling banget nih lagu gitu. Udah gitu. Saya pulang tanggal 20 itu mendadak lampu kristal di rumah saya itu jatuh pecah gitu ya. Tanggal itu 16 nyanyi, tanggal 20 lampu kristal saya pecah hancur. Tanggal 21 Mas Didi hubungi saya lewat teks bahwa dia senang
lagunya saya bawain. Katanya enak gitu, pas gitu. Saya happy dong, karena dia yang punya lagu, terus dia ini, terus saya dengar, dia juga semangat mau bikin klipnya. Gitu. Terus tahu-tahu udah keluar, dikirimin sama ada ini terapis saya. Udah jadi lagunya, Van. Udah jadi lagunya. Mungkin Mas Didi udah keluarin di YouTube ya lagu itu. Kan foto aja berdua. Terus saya berpikir, oh kalau Mas Didi foto aja udah oke nih, pasti udah ambiar gitu maksudnya gitu. Ya udah. Nah saya upload yang di YouTubeku ini itu baru kemarin kan. Kayaknya di Iya. baru Aku kemarin. lihat. Terus pas tadi pagi tuh keluar Mas Didi meninggal gitu deh. Itu aku sampai sekarang ini masih lenger-lenger, tau nggak sih, masih lenger-lenger itu. Kayak percaya nggak percaya kan? Aku bilang ini belum ini bayanganku ini aku bakalan selesai pandemik ini aku akan jalan sama Mas Didi nih, akan nemenin dia nyanyi muter dengan Sobat Ambyar yang pengen lihat crowdnya dia tuh gila banget. Orang aku aja yang nyanyi crowdnya gila, apalagi kalau dia nyanyi sama dia. Bener. Terus nyanyi lagu ini gila banget lagunya, itu lagu patah tapi indah gitu yang pasti banyak yang ngerasain lagu kayak ini, yang Kapusan Janji. Oke, Mbak Yuni pernah sepanggung nggak sih? Saya benar-benar kehapusan janji sama Mas Didi nih, Mas Didi belum tepatin janjinya kita untuk nyanyi, dia udah pergi. Mbak Yuni pernah satu panggung nggak sih sebelumnya sama Mas Didi gitu? Mungkin ada beberapa kali momen. Pernah, kalau nyanyi pernah berduet sama Mas Didi gitu pernah. Cuman maksudnya di saat Mas Didi yang sekarang itu saya belum pernah. Yang ambiar banget ini belum pernah. Oke, kayaknya juga masuk dalam Sobat Ambyar ya. Karena emang Mas Didi ini berhasil mengambiarkan semuanya. Jadi campur sari itu dibawa untuk mengambiarkan semua generasi kan. Bukan cuman, kalau misalnya mungkin kan campur sari itu, aduh kayaknya old fashion banget, ketinggalan zaman banget. Kalau sekarang tuh jadi musik yang hits, yang kekinian. Anak-anak milenial tuh semua juga pada ngantri untuk nontonin konsernya Mas Didi gitu. Tapi ngelihat sosoknya Didi Kempot dan campur sari ya, di matanya Mbak Yuni seperti apa sih? Oke, Mas Didi itu sosok yang nggak banyak, sebenarnya nggak banyak gini, banyak tahu tapi kayak terkesan kayak nggak banyak tahu. Jadi kalau dia diem bukan berarti dia nggak tahu banyak hal. Dia tahu banyak hal, dia selalu ngajarin orang, dia diem gitu ya apa namanya, begitulah. Maksudnya Mas Didi tuh di luar nalar kita. Padahal yang dia kerjakan juga banyak hal, bukan hanya menyanyi saja gitu loh yang saya tahu Mas Didi. Jadi Mas Didi kalau dikenal banyak di kalangan-kalangan dari atas sampai bawah itu iya. Dia tahu banyak hal tentang atas sampai bawah itu iya gitu loh. Terus Mas Didi yang sekarang ini memang dikenal dari atas sampai bawah juga. Artinya kalau dulu tuh mungkin hanya satu misalnya dengar Didi Kempot itu mungkin ialah ini. Tapi kalau sekarang ini semua acara kayak semua corporate itu mesti ada Didi Kempot, baru keren. Iya benar. Dan kayaknya jadi apa ya? Jadi soundtrack sekarang ini. Itu the most penyanyi cowok yang maksudnya lagunya yang dulu dianggap mungkin hanya di kalangan misalnya di sini gitu ya, dianggap nggak keren. Tapi sekarang di studio yang paling keren. Iya benar. Mbak Yuni, terakhir kita waktunya juga sangat terbatas. Boleh nggak sedikit ada nyanyiin yang Kapusan Janjinya mungkin? Karena kan baru rilis sehari, aku lihat di Instagramnya, di YouTube channelnya juga gitu. Kita mau dengar sedikit. Karena Mas Didi ini mengajarkan melalui lagu-lagunya, karya-karyanya bahwa perpisahan itu bukan hal yang untuk ditangisi, tapi untuk dirayakan bersama-sama. Jadi happy-happy aja kan. Kalau kita lihat kan, boleh dong Mbak Yuni dinyanyiin sedikit. Tapi nggak happy. Nanti malam saya ada live ini lagu ini ya. Coba. Larane ati iki nganti kapan? Bentar ya. Larane ati iki nganti kapan orang ngerti sebenarnya. Kamu dengerin lagunya aja deh. Iya. Pani. Kayaknya masih ini ya, masih
apa ya, masih antara percaya atau tidak percaya mendengar kabar ini, sekaligus ya itu tadi ya, ini menjadi duet terakhir, proyek kolaborasi terakhir bersama seorang Didi Kempot. Tapi terima kasih banyak Mbak Yuni untuk sharingnya. Ya kita doakan bersama-sama almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, semua keluarga juga ditinggalkan ketabahan, Mbak Yuni pun juga seperti itu ya, mudah-mudahan semuanya bisa berbesar hati. Iya, yang Fani kalau boleh mau bilang terima kasih, udah Mas Didi udah percaya sama saya di akhir sebelum dia pergi. Sebelum dia pergi dia kasih saya lagu ini, lagu yang indah. Terus udah gitu saya mengucapin turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga. Semoga diberi sabaran dan ketabahan untuk melanjutkan hidup tanpa Mas Didi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Yuni sudah bergabung dengan CNN Terima kasih, Newsroom Fani. sore hari ini. Terima kasih Yuni Syara.